Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih untuk tim pemuji penyembah yang sudah membawa kita menikmati hadirat Tuhan. Sekali lagi shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Apa kabar tahun 2026? Haleluya, puji Tuhan. Kita udah masuk minggu yang ketiga nih, 2026. Artinya apa saudara? Artinya kita tambah tua saudara. Betul nggak saudara? Ya, saudara kalau kita renungkan waktu begitu cepat ya. Begitu cepat totalnya 2026 saudara. Nah saudara kalau kita sadar kita semakin tua artinya kita juga harus sadar kita harus semakin bijaksana. Katakan amin saudara. Karena ada perumpamaan 5 gadis bodoh, 5 gadis bijaksana saudara. Siapa yang mau jadi bijaksana? Semuanya mau ya, nggak ada yang mau bodoh ya saudara ya. Artinya ayo kita belajar kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Nah Bapak Ibu Saudara sebelum kita masuk dalam firman Tuhan saya ingin tanya, siapa yang kecilnya waktu kecil saudara hiburannya tuh belum ada gadget ya, belum ada Netflix, belum ada YouTube ya, dulu belum ada apa-apa. Siapa yang seperti itu saudara? Nah kelihatan umurnya udah pada tua gitu saudara, termasuk saya gitu saudara ya. Saudara kalau saya ingat dulu waktu kecil kan belum ada yang namanya gadget macam-macam gitu ya. Hiburannya tuh minim sekali. Dan paling seneng tuh dulu hiburannya apa saudara? Baca komik. Betul ya Pak ya? Baca komik yang bergambar apalagi saudara? Ada majalah Bobo, ada majalah apa lagi saudara? Hah? Oh Conan. Ya Conan itu ya udah lebih. Ada dulu saya paling suka namanya Donald Bebek. Ya. Komik Donald Bebek saya paling suka. Itu banyak tokoh-tokohnya, ada Gober Bebek, betul ya? Yang kaya tapi pelit, saudara. Dan orangnya stres terus gitu ya, bebeknya stres terus. Ya. Tapi saya paling suka satu karakter di komik itu, namanya Untung Bebek. Tahu nggak Untung Bebek, saudara? Tahu ya? Untung Bebek. Dia jadi kalau mau apa tuh bisa dapat gitu, saudara. Selalu beruntung. Ya, nasibnya selalu baik. Jadi hari ini saya mau khotbah tentang yang namanya nasib. Ya, siapa yang mau beruntung tahun 2026 ini? Coba angkat tangannya. Oh puji Tuhan, semuanya pasti mau untung gak mau rugi ya saudara ya. Kita mau nasib kita tahun 2026 ini beruntung di dalam Tuhan. Katakan amin saudara. Saudara kalau kita bicara soal nasib, pasti ada hubungannya dengan takdir. Betul gak? Apa beda takdir sama nasib? Kalau takdir itu nasib yang memang udah gak bisa berubah. Yang sudah Tuhan tetapkan, saudara. Misalnya kita lahir di mana? Ya kita lahir di Indonesia. Ada yang lahir di luar negeri di sini? Gak ada, semua made in Indonesia semua ya saudara ya. Puji Tuhan, made in local pride kita saudara. Ya kita lahir di Indonesia, kita lahir di suku apa, di ras apa, gitu, di keluarga kita masing-masing. Ya, kita lahir sebagai pria atau wanita, itu semua takdir dari Tuhan. Kita nggak bisa robah tuh saudara. Kita nggak bisa atur, betul nggak? Kalau kita bisa atur ya kita pasti semua mintanya lahir di keluarga sultan, betul nggak? Paling nggak ya Sultan Andara lah ya, jadi cipung semua gitu saudara. Ya semuanya wah seneng-seneng, tapi kan enggak saudara. Kita ditentukan masing-masing lahir di keluarga kita masing-masing, betul saudara ya? Dan itu sudah takdir. Takdir nggak bisa dirubah. Tapi saya mau katakan kalau nasib itu bisa berubah. Katakan amin saudara. Nah kalau saudara cari kata takdir di Alkitab memang nggak ada. Adanya ketentuan Tuhan. Ya, ketetapan Tuhan itu ada. Nah kalau nasib itu ada di Mazmur 37:23 banyak. Salah satu ayatnya di Yesaya 45, Yesaya 45 ayat 6 dan 7. Saya akan bacakan aja buat saudara atau bisa ditampilkan. Yesaya 45 ayat 6, oke. Supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, bahwa tidak ada yang lain di luar aku, kata Tuhan. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Ayat 7. Yang menjadikan apa? Terang dan menciptakan gelap. Yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan
nasib malang. Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Katakan amin saudara. Artinya nasib kita di tangan, haleluya. Dan kita percaya di dalam Tuhan, saya percaya nasib kita akan baik-baik saja. Katakan amin saudara. Saudara, kita belajar yang pertama, kita belajar dari seorang tokoh Alkitab yang namanya Yefta. Dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-11, boleh dibuka Hakim-Hakim pasal yang ke-11, kita akan baca ayat yang pertama terlebih dahulu. Hakim-Hakim 11 ayat yang pertama, firman Tuhan katakan, adapun Yefta, orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa. Tetapi ia anak seorang perempuan sundal dan ayah Yefta ialah Gilead. Saudara, yang pertama kita lihat Yefta ini lahir dari seorang perempuan apa saudara? Sundal yang tidak benar. Ya, bahasa sekarangnya ani-ani gitu mungkin ya saudara ya. Jadi takdirnya bagus atau enggak saudara? Enggak ya. Takdirnya kurang bagus. Dia lahir dari seorang perempuan sundal. Ayat yang kedua kita lihat. Juga istri Gilead melahirkan anak-anak lelaki baginya. Setelah besar anak-anak istrinya ini, maka mereka mengusir Yefta. Katanya kepadanya, engkau tidak mendapat milik pusaka dalam keluarga kami, sebab engkau anak dari perempuan lain. Waktu istri Gilead melahirkan anak-anak yang lain, anak-anak laki lain, setelah besar diapain saudara? Yeftanya diusir. Ya, lalu dibilang gini, kamu gak ada bagian dari keluarga ini, karena lahir dari perempuan yang lain. Takdirnya jelek, nasibnya juga jelek. Betul gak? Diusir, gak dapat apa-apa saudara. Gak dianggap apa-apa saudara. Tertolak. Ini anak lahir dari keluarga yang broken home. Ya, tertolak. Dijolimi sama saudara-saudaranya saudara. Tidak cukup sampai situ, kita lihat ayat yang ketiga. Maka larilah Yefta dari saudara-saudaranya itu dan diam di tanah Top. Di sana berkumpullah kepadanya petualang-petualang yang pergi merampok bersama-sama dengan dia. Coba perhatikan di sini saudara. Udah takdirnya jelek, nasibnya jelek, pergaulannya juga jelek. Menurut saudara, anak seperti ini masa depannya cerah atau suram? Suram, betul nggak saudara? Ini combo 3 yang jelek saudara ya. Takdir jelek, nasib jelek, pergaulan jelek. Orang bilang nih amsyong saudara. Ya, ini pasti masa depannya tidak akan bagus saudara. Tapi kita lihat di sini saudara. Tuhan bisa merubah nasib seseorang. Katakan amin saudara. Kalau Tuhan yang memilih saudara, saya percaya seburuk apapun orang itu. Ya, takdirnya, nasibnya, pergaulannya. Tapi kalau Tuhan yang memilih seperti Yefta, dia dipakai untuk menjadi pemimpin bangsa Israel. Salah seorang hakim yang ditulis dalam Alkitab saudara. Saudara tahu Mongol Stres kan? Tahu ya Mongol Stres ya? Ceritanya udah dengar kesaksiannya belum? Kan dia dilahirkan juga broken home banget saudara. Ya, papanya nggak tahu di mana saudara karena ditolak sama keluarga dari mamanya, lalu mamanya itu dipasung sampai meninggal, saudara. Jadi, wah nasibnya, takdirnya jelek, lalu nasibnya juga jelek, saudara. Setelah remaja, dia bergaul dengan gereja setan. Betul nggak? Nggak pada denger ya? Dengar kan ya? Jadi semuanya hancur, saudara. Tapi kalau kita lihat sekarang, dia menjadi kesaksian, ya sering diundang di gereja-gereja. Tuhan gitu bisa merubah seseorang dari tidak baik menjadi baik, katakan amin saudara. Nick Vujicic satu lagi contoh, lahir tanpa kaki, tanpa tangan. Jelek gak takdirnya saudara? Jelek ya, tapi dia dipakai Tuhan dengan luar biasa saudara. Saudara mungkin sebagian dari kita pernah komplain sama Tuhan.
Kenapa takdir saya jelek? Kenapa nasib saya jelek? Kenapa saya tinggal di lingkungan yang tidak bagus dan lain sebagainya? Keluarga saya hancur dan lain sebagainya. Saudara, kita percaya kalau kita di dalam Tuhan, ada harapan yang luar biasa di dalamnya. Katakan amin, saudara. Kita lihat dari Yefta ini ya. Kalau kita baca ayat-ayat selanjutnya, pada waktu itu, pada beberapa waktu kemudian dikatakan Bani Amon menyerang Israel. Lalu saya percaya Israel waktu itu kewalahan ya saudara ya. Nah ketika itu para tua-tua dari orang-orang Israel ini menghadap kepada Yefta untuk supaya apa? Supaya Yefta memimpin mereka berperang kepada orang-orang Amon saudara. Ternyata Yefta ini jago perang, ya jago berantem. Betul nggak saudara? Nah saudara, dan Yefta bilang gini, lah dulu lu ngusir gua. Sekarang kok panggil-panggil untuk minta bantu gitu ya. Lalu dia bilang gini, kalau Tuhan memberikan kemenangan melawan Bani Amon dan engkau mengangkat menjadi pemimpin, itu semua karena Tuhan. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, dalam ayat yang ke-9 ya. Ayat 9 boleh? Nah, oke. Kata Yefta kepada tua-tua Gilead, jadi jika kamu membawa aku kembali untuk berperang melawan Bani Amon, dan Tuhan menyerahkan mereka kepadaku, maka akulah yang akan menjadi kepala atas kamu. Lalu kata para tua-tua Gilead kepada Yefta, demi Tuhan yang mendengarkannya sebagai saksi antara kita, kami akan berbuat seperti katamu itu. Maka Yefta ikut dengan para tua-tua Gilead, lalu bangsa itu mengangkat dia menjadi kepala dan panglima mereka. Nah ayat 11 bagian terakhir perhatikan baik-baik. Tetapi Yefta membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan di Mizpah. Katakan amin. Garis bawah ini saudara. Kenapa nasib Yefta bisa berubah saudara? Kuncinya di ayat 11 bagian B ini saudara. Karena Yefta membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan. Katakan amin saudara. Saudara, kuncinya ini saudara. Yefta melibatkan Tuhan. Yefta mengandalkan Tuhan. Tadi lagu yang terakhir kita nyanyikan, Yesus yang satu-satunya yang kita andalkan, yang kita percaya. Sesuai banget saudara ya. 2026 saudara, kalau nasib kita mau berubah menjadi lebih baik lagi di dalam Tuhan, ini kuncinya saudara, andalkan Tuhan. Amin saudara, andalkan Tuhan, bawa seluruh perkara kita di hadapan Tuhan. Setiap pagi sebelum kita beraktivitas, kita bawa seluruh hidup kita kepada Tuhan. Kita saat teduh, kita serahkan pekerjaan kita, aktivitas kita, apapun yang kita mau lakukan di hadapan Tuhan. Saya percaya Tuhan akan memberikan kemenangan demi kemenangan dalam kehidupan kita. Katakan amin. Yang percaya boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita saudara. Tuhan tidak mempunyai rancangan yang jelek buat setiap kita. 2026 saya percaya, kita semua percaya rancangan Tuhan luar biasa buat setiap kita. Amin. Yeremia 29 ayat 11 katakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, kata Tuhan. Yaitu apa saudara? Rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Dan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Katakan amin. Amin. Di tempat ini ada harapan? Haleluya. Kalau di Bekasi banyak harapan saudara. Ada harapan indah, harapan baru saudara ya. Kalau kita ada yang dekat harapan kita saudara ya. Rumah sakit jantung dan ibu dan anak saudara. Saudara, saya percaya Tuhan punya rancangan yang luar biasa buat kita 2026. Katakan amin saudara. Saudaraku yang kasih Tuhan, Tuhan bisa merubah rancangan yang jelek menjadi rancangan yang baik. Ingat peristiwa kisah daripada Yusuf, saudara. Yusuf itu juga kan yang ngalamin hal-hal yang gak enak ya. Dijolimin sama saudara-saudaranya.
Ini kok ngomongin dijolimi sama saudara-saudara terus nih saudara ya. Yefta dijolimi, Yusuf juga dijolimi, dan banyak juga orang-orang Kristen jangan-jangan dijolimi juga sama saudara-saudara. Ya. Dan waktu dijolimi itu kan gak enak saudara ya. Dijual, seperti Yusuf dijual ke Mesir. Lagi enak-enak kerja, difitnah lagi. Masuk penjara saudara. Tapi semuanya itu adalah rancangan Tuhan. Kadang-kadang gak enak, kita lihat sebagai manusia gak enak. Kita kadang-kadang ngalamin hal-hal yang gak enak dalam kehidupan kita. Tapi percayalah, semuanya itu ada di dalam rancangan Tuhan yang penuh dengan damai sejahtera. Katakan amin saudara. Kita jalanin saudara. Saya percaya kalau kita terus jalanin bersama dengan Tuhan, ada waktunya, indah pada waktunya. Semua rancangan Tuhan itu digenapi saudara. Amin. Dan waktu Yakub meninggal, Israel meninggal, ya anak-anak Israel semuanya bilang begini, mereka ketakutan, jangan-jangan Yusuf ini akan balas dendam, karena kita itu dulu pernah melakukan hal-hal yang tidak baik. Tapi Yusuf bilang apa saudara, dalam Kejadian 50 ayat 19 dan 20, dulu kalian memang merencanakan hal yang jahat terhadapku, tetapi sesungguhnya Allah memiliki rencana yang baik dalam kejadian itu. Supaya banyak orang yang diselamatkan seperti yang sudah terjadi. Katakan amin saudara. Saudara, setiap kita pasti ngalamin ya hal-hal yang gak enak. Itu bukan karena Tuhan salah rencana dalam kehidupan kita. Tapi itu adalah bagian dari rencana Tuhan yang indah saudara. Katakan amin saudara. Pada waktunya rancangan Tuhan itu indah buat setiap kita. Haleluya. Saudara, orang bilang gini, hidup kita diatur Tuhan. Rezeki kita diatur Tuhan. Percaya enggak saudara? Percaya ya? Tapi kok ada orang-orang yang tidak diberkati? Nah, jangan-jangan orang-orang yang tidak diberkati tidak mau diatur sama Tuhan saudara. Betul. Ya, kadang-kadang kita maunya sendiri, wah kita ininya pinter sendiri saudara. Padahal ya udah Tuhan bilang ya ke kiri dulu, gak enak dulu, mungkin turun lembah dulu. Nanti pasti akan sampai pada tujuan saudara. Saudara tetap kita mau diatur sama Tuhan. Katakan amin saudara. Oke, yang kedua kita belajar tadi dari Yefta, kita mengandalkan Tuhan. Yang kedua dari Kejadian 27 kita belajar dari kisah daripada Ishak, Esau, dan Yakub, saudara. Saudara, waktu itu Ishak sudah tua umurnya, sudah lanjut usia, dan dia tahu dia akan tiba ajalnya. Dan waktu itu dikatakan matanya itu sudah rabun, ya, sudah nggak bisa ngelihat lah, udah nggak jelas ngelihatnya. Nah, waktu itu dia punya, dia ingin sebelum meninggal dia ingin mengimpartasikan, dia ingin membagikan berkat yang terbaik buat anak sulungnya. Anak sulungnya siapa? Esau. Dan Esau anak kesayangan daripada Yakub, daripada Ishak, saudara. Ya, saudara. Lalu dia panggil Esau, dia bilang gini, aku akan memberkati engkau. Tapi sebelum aku berkati, tolong kau berburu, lalu masak masakan kesukaanku. Dan setelah aku makan, aku akan memberkati engkau. Jadi Ishak ini ternyata doyan makan, saudara ya. Tua-tua dia doyan makan, saudara. Saudara, tapi waktu dia katakan itu, didengar sama istrinya, Ribka. Nah Ribka ini anak kesayangannya siapa, saudara? Yakub. Yakub ini anak mami, saudara. Waktu dia dengar gitu, saudara. Waktu Esau pergi berburu, si Ribka buru-buru dia masakin. Masakan kesukaan daripada Ishak, saudara. Singkat cerita, terjadilah konspirasi. Si Yakub didandanin seperti Esau. Dia main cosplay gitu saudara ya. Didandanin, tadinya gak ada bulu jadi banyak bulu dan lain sebagainya lah gitu saudara. Ya, saudara. Akhirnya dia kasih makanan, Ishak sempat ragu-ragu
dengar suaranya, tapi ya namanya orang tua ya mungkin ya, udah nggak jelas saudara. Akhirnya tapi mungkin karena lapar dia cium aroma makanannya, wah udahlah dia makan dulu saudara. Singkat cerita, yang diberkati siapa saudara? Yakub. Ya, nah kita lihat di sini. Kejadian 27, ayat 37 kita lihat ya. Waktu selesai dia memberkati Yakub, datanglah si Esau. Saudara, waktu datang Esau, kagetlah Ishak. Ya, Esau datang, dia masakin dan dia datang untuk kasih makanan. Ishak kaget, Esau juga kaget. Lah, tadi siapa katanya? Singkat cerita, wah, Esau tahu dan Esau marah, saudara. Lalu Esau bilang gini, ya udahlah, kalau gitu tetap aja berkatin aku. Tapi Yakub bilang begini, saudara. Ishak bilang begini. Lalu Ishak menjawab Esau ayat 37, katanya, sesungguhnya telah kuangkat dia menjadi apa saudara? Tuan atas engkau. Dan segala saudaranya telah kuberikan kepadanya menjadi hambanya. Dan telah kubekali dia dengan gandum dan anggur. Maka kepadamu apalagi yang dapat kuperbuat ya anakku? Ayat 38, kata Esau kepada ayahnya, hanya berkat yang satu itukah ada padamu ya Bapa? Berkatilah aku ini juga ya Bapa. Dan dengan suara keras menangislah Esau. Ayat 39. Lalu Ishak ayahnya menjawabnya, sesungguhnya tempat kediamanmu akan jauh dari tanah-tanah gemuk di bumi dan jauh dari embun dari langit di atas. Ayat 40. Engkau akan hidup dari pedangmu dan engkau akan menjadi, saudara ini perkataan berkat apa perkataan kutuk saudara? Kutuk ya. Bukannya dapat berkat malah dapat kutuk saudara. Esau tidak diberkati istilahnya gitu saudara. Tidak mendapatkan berkat daripada Ishak saudara. Nah tapi di sini ada satu perkataan Ishak yang harus kita perhatikan. Tadi ayat 40 kita lanjutkan. Tetapi akan terjadi kelak apabila engkau apa? Berusaha sungguh-sungguh, maka engkau akan melemparkan kuk itu dari tengkukmu. Ya, kuk itu adalah beban kutuk, saudara. Dan Ishak berkata kepada Esau, akan terjadi kelak apabila engkau apa? Berusaha sungguh-sungguh, maka engkau akan melemparkan kuk itu dari tengkukmu. Kalau berusaha sungguh-sungguh, engkau akan merubah kutuk itu menjadi berkat. Ya, nasibnya berubah, saudara. Ini pelajaran satu lagi, saudara. Kadang-kadang kita ya hidup dalam tanda kutip nggak dapat berkat seperti orang lain. Betul nggak? Ya kan, kalau kita lihat orang lain kok lebih diberkati. Ya, kita ini udah kayaknya porsinya udah dapatnya kok beda gitu. Kalau gitu gimana? Udah terima nasib aja dong. Udah Tuhan udah kasihnya porsinya kecil, udah Tuhan kasihnya bukan berkat. Tapi di sini kita lihat saudara, satu pelajaran yang penting. Kalau engkau berusaha sungguh-sungguh, maka engkau akan melemparkan kuk itu dari tengkukmu. Contohnya misalnya begini saudara. Kita lahir dari keluarga yang maaf kata miskin, kekurangan. Bisa nggak kita jadi kaya? Saya tanya bisa nggak? Bisa. Kalau apa? Kalau kita berusaha sungguh-sungguh, belajar, bekerja dengan rajin, dengan sungguh-sungguh, saya percaya nasib kita akan berubah. Katakan amin saudara. Ya, kita kan pasti banyak kekurangan, yang kita lahir banyak kekurangan gitu ya saudara ya. Tapi jangan terima nasib begitu saudara. Jangan terima istilahnya ya udahlah pasrah aja. Enggak saudara. Harus ada usaha. Selain kita mengandalkan Tuhan, harus ada usaha dengan sungguh-sungguh. Katakan amin saudara. Misalnya kita lahir dengan bakat gemuk. Ya.
Minum air putih aja bisa gemuk, saudara. Orang lain makan sebakul gak gemuk-gemuk, saudara. Ya, tapi orang gemuk bisa gak kurus? Bisa, saudara. Asal usaha sungguh-sungguh, ya. Jaga makan, ya. Rajin olahraga, saudara. Saya percaya akan langsing, saudara. Amin. Ini saya juga lagi mau ngurusin badan nih, saudara. Lagi coba terus untuk berusaha untuk rajin olahraga, saudara. Ya lumayan lah, baru turun 2 ons lah, saudara. Ya kan kita harus hargai dong usaha kita ya, saudara ya. Saudara, tadi saya katakan kita kan banyak kekurangan ya. Ya kita bisa sebutin masing-masing lah. Kekurangan kita masing-masing, kelemahan kita, saudara. Matius 26 ayat 41 katakan gini, roh itu memang penurut, tapi daging itu lemah, saudara. Kita kadang-kadang sudah berusaha sungguh-sungguh. Tadi yang pertama kita belajar dari Yefta, lalu kita belajar dari Esau, yang ketiga saya mau kesaksian aja lah, saudara ya. Bagaimana saya istilahnya boleh dikatakan beruntung karena di dalam Tuhan, saudara. Saudara, saya bukan dari latar belakang Kristen, ya. Saya lahir baru itu udah umur 20 sekitar 26 27 gitu, saudara ya. Udah jadi Kristen mungkin dari umur 22 lah. Tapi waktu itu udah ke gereja rajin, saudara ya. Tapi waktu itu masih banyak pergumulan untuk hidup kudus, saudara. Saya waktu itu masih ngerokok, masih miras, bahkan narkoba, saudara. Nah, kan kita tahu bahwa itu enggak baik. Dan berusaha untuk melepaskan diri dari kebiasaan-kebiasaan jelek. Berusaha sungguh-sungguh loh, saudara. Ya, doa loh, berusaha sungguh-sungguh. Tapi sekali lagi saya katakan roh itu penurut tapi daging lemah, saudara. Ya, contohlah rokok lah. Itu seminggu, 2 minggu bisa lepas, berusaha sungguh-sungguh. Tapi waktu pusing, lagi banyak pergumulan, wah pelepasannya apa? Kok nggak ngerokok nggak bisa nih, ngerokok lagi, jatuh lagi, ya minum lagi, ya sampai bahkan narkoba gitu, saudara. Dan itu jatuh terus berulang-ulang, saudara. Bertahun-tahun saya jadi orang Kristen, seperti itu, saudara. Tapi puji Tuhan sekali lagi, saya ini beruntung saya katakan. Saya waktu itu ya masih jadi jemaat ya, di gereja kita masih jadi jemaat, belum aktif melayani dan lain sebagainya. Enggak punya teman di gereja, saudara, enggak ada komunitas waktu itu. Jadi ke gereja aja tiap minggu, saudara. Tapi puji Tuhan waktu itu saya masih kerja di proyek, dan kebetulan di proyek tempat saya lagi ngebangun building, sebelahnya biasa karena kita lagi suka mampir ke situ, sebelahnya ada toko PND lah gitu ya. Jadi kita kalau mau minum beli di situ gitu, saudara. Dan kemudian yang jaga ini engkongko dan istrinya orang Kristen. Dia sungguh-sungguh bukan dari gereja kita. Lalu dia mulai itulah biasa ya, mulai memberikan kekuatan, kesaksian dan lain sebagainya. Dan saya mulai curhat gitu, saudara. Akhirnya dia ajak saya untuk ikut seminar, camp. Ya seperti HMC lah. Waktu itu HMC belum ada, saudara. Jadi saya ikut camp itu dan selama 3 hari, kalau nggak salah 3-4 hari. Ya mirip-mirip HMC lah, anggap aja HMC gitu ya. Ada pelepasan yang terakhir dan sebagainya. Dan waktu pelepasan saya nggak ada manifestasi dan lain sebagainya. Ya udah didoain. Didoain untuk pengurapan bahasa roh, saya belum bisa dapat bahasa Roh Kudus. Ya, belum bisa dipenuhi, tapi ya udah terima aja dengan iman gitu. Ya pulang seperti biasa gitu, saudara. Dan setelah ikut camp itu, wah masih bisa jaga hidup kudus, saudara. Berhenti ngerokok, minum dan lain sebagainya, saudara. Tapi ya seperti tadi, berjalan dengan waktu kadang-kadang kita nggak kuat, mau jatuh lagi, saudara. Tapi bedanya apa, saudara? Waktu itu saya ingat sekali,
saya lagi banyak masalah, akhirnya nggak kuat ya. Lalu saya ingat malam itu saya pergi ke tempat BD, saudara ya, mau beli lah gitu saudara. Dan ajaibnya saudara, waktu baru nyampe, belum masuk ke dalam tempat itu, tiba-tiba saya muntah. Saya muntah, waktu itu nggak ngerti soal pelepasan gimana dan lain sebagainya, nggak ngerti saudara. Saya muntah, lalu saya pikir masuk angin, tetap saya ngeyel, saya bandel. Saya tetap beli barangnya, lalu saya konsumsi, dan apa yang terjadi, nggak bisa bereaksi saudara. Ya tetap aja nggak dapat enaknya gitu loh saudara. Sampai dosis saya tambahin, tetap nggak dapat saudara. Nah sejak saat itu saya bilang, kok nggak enak ya? Nggak, ya kalau nggak enak ya mau ngapain lagi gitu saudara. Lalu saya coba minum, waktu itu ya semua komplit lah, satu paket ya rokok, minum, obat gitu. Minum nggak enak, ngobat nggak enak, ngerokok nggak enak saudara. Saya sampai bingung nih kenapa begini nih. Dan besokannya ya udah nggak bisa enak lagi saudara. Dan puji Tuhan sejak saat itu sampai hari ini saya bisa terlepas saudara dari ikatan-ikatan itu. Kenapa saudara? Karena kita percaya ada pengurapan Tuhan di dalam kita. Saya nggak sadar ya waktu camp kan pasti didoain. Ya saya terima ya saya nggak geter-geter, saya nggak panas-panas. Tapi ada di dalam kita saudara. Saudara, Yesaya 10 ayat 27. Yesaya 10 ayat 27. Yesaya 10 ayat 27, pada waktu itu beban yang ditimpakan mereka atas bahumu akan terbuang. Dan kuk yang diletakkan mereka atas tengkukmu akan lenyap. Kalau ada terjemahan King James Version ini lebih jelas. Ada nggak di ini layar? King James Version-nya. Kalau nggak ada, saya bacain ini ya. Di bagian terakhir dikatakan, and the yoke, nah ini ada deh, iya ada. Bagian terakhirnya aja ya. And his yoke and yang terakhir ya. And the yoke shall be apa saudara? Destroyed because of the anointing. Ya, kuk itu akan dipatahkan oleh karena pengurapan Tuhan. Pengurapan Tuhan yang bisa mematahkan kuk kita. Kuk yang selama ini membelenggu kita, yang membebani hidup kita. Yang mungkin secara kekuatan kita sudah berusaha sungguh-sungguh. Tapi gak bisa patah-patah, gak bisa lenyap. Tapi ada pengurapan Tuhan di dalam kita. Katakan amin saudara. Saudara ingat, Tuhan itu ada di dalam kita. Pengurapan Tuhan ada. Gereja kita ini limpah dengan yang namanya pengurapan saudara. Saya percaya tiap minggu mungkin kita doa minta pengurapan dan Tuhan pasti akan mengurapi kita saudara. Saudara, jadi 3 hal kita belajar pada hari ini. Kita belajar dari Yeftah saudara. Dia ditakdirkan dengan takdir yang jelek, nasibnya jelek, pergaulan jelek. Tapi dia mengandalkan Tuhan. Dia mengandalkan Tuhan dan Tuhan rubah nasibnya. Katakan amin saudara. Yang kedua kita belajar dari Esau saudara. Esau ya ketipu 2 kali dan ya salah dia juga sih saudara. Dia tidak menghargai yang namanya hal-hal rohani. Hak kesulungan dia jual dengan semangkuk kacang merah gitu saudara. Dan dia akhirnya menerima bukan berkat dari Ishak, tapi dia terima kutuk saudara. Tapi dikatakan apabila engkau berusaha sungguh-sungguh, maka engkau akan melemparkan kuk itu dari tengkukmu. Ya, berusaha sungguh-sungguh. Selain mengandalkan Tuhan, berusaha sungguh-sungguh. Tapi yang ketiga, saudara, dari Yesaya 10 ayat 27 tadi, saudara. Dan pengurapan Tuhan. Dan kuk itu dipatahkan oleh karena urapan Tuhan. Kita butuh yang namanya urapan Tuhan, saudara. Amin.
Kita berusaha sungguh-sungguh bukannya kita mengandalkan kekuatan kita, tapi tetap kita mengandalkan Tuhan. Kita butuh pengurapan Tuhan, saudara. Katakan amin, saudara. Haleluya. Haleluya. Ada lagunya sih sebenarnya. Pemain keyboard bisa bantu? Dan kukitu di D. Tahu nggak lagunya, saudara? Lagu lama, saudara. Lagu jadul. Dan kukitu dilenyapkan oleh urapan, dan kukitu dilenyapkan oleh urapan. Oh, datanglah pengurapan, penuhiku sekarang. Ku sembah Kau, Yesus Tuhan, Raja segala raja. Dan kukitu dilenyapkan oleh urapan, dan kukitu dilenyapkan oleh urapan. Oh, datanglah pengurapan, penuhiku sekarang. Ku sembah Kau, Yesus Tuhan, Raja segala raja. Biarkan musik mainkan lagu ini dengan lembut. Saudara, saya mau katakan gini, saudara. Saya merasakan hidup saya ini sangat-sangat beruntung. Karena saya ketemu Tuhan. Saya bayangin ya, kalau saya nggak ketemu Tuhan Yesus, mungkin hidup saya udah nggak karu-karuan, saudara. Mungkin saya sudah mati dari bertahun-tahun yang lalu, karena OD dan lain sebagainya, saudara. Tapi beruntung, sekali lagi beruntung, nasib saya sangat beruntung ketemu dengan Tuhan. Saya dulu sering ngeluh gitu ya, sebelum saya kenal Tuhan. Tuhan, kenapa sih saya dilahirin di Indonesia? Kenapa lahir jadi orang keturunan Cina? Dulu sering dikata-katain waktu kecil kan, Cina lu gitu ya. Sering dibully gitu, saudara. Ya sering dulu dipalak dan lain sebagainya gitu, saudara. Wah, banyak hal yang saya nggak puas dengan kehidupan saya. Tapi setelah saya lewati hidup bersama dengan Tuhan, hari ini saya mau katakan, sungguh saya sangat beruntung punya Tuhan Yesus. Setiap kita pasti punya pergumulan ya, punya kekurangan, punya yang namanya ketidakpuasan dalam hidup ini. Tapi sekali lagi, Tuhan itu punya rencana yang indah buat setiap kita. Dan 2026 ini saya percaya rancangan Tuhan buat kita itu sangat-sangat luar biasa. Sangat-sangat penuh dengan harapan. Katakan amin, saudara. Saudara, sekali lagi andalkan Tuhan. Berusaha sungguh-sungguh dan selalu minta pengurapan Tuhan. Saya percaya hidup kita akan indah bersama-sama dengan Tuhan. Katakan amin. Siapa yang percaya kalau Tuhan ada di tempat ini pada sore hari ini? Siapa yang percaya kalau sore hari ini Tuhan mengurapi kita semua dengan urapan yang baru? Katakan amin, saudara. Boleh bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu ini, saudara.